Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda akan memberikan analisa mengenai risiko besar yang bisa saja muncul dengan adanya pembiayaan proyek strategi nasional Koperasi Merah Putih, seiring dengan adanya alokasi penempatan dana kas negara di beberapa bank milik negara sebesar 200 triliun, yang mana sebagian nantinya akan difokuskan untuk pembiayaan Koperasi Merah Putih. Kebijakan terbaru Menteri Keuangan Purbaya untuk menempatkan dana kas negara sebesar 200 triliun di sejumlah bank milik negara memang terdengar menggembirakan. Tujuannya jelas, memperkuat likuiditas perbankan dan menggerakkan sektor real, terutama lewat pembiayaan proyek strategi nasional Koperasi Merah Putih. Namun di balik semangat itu, kebijakan ini menyimpan risiko besar yang harus diwaspadai. Bank-bank penerima dana diwajibkan memberi bunga sekitar 4% kepada negara, sementara dana tersebut bisa ditarik sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Artinya, meski bank kebanjiran likuiditas, mereka tetap harus menanggung beban bunga cukup tinggi, ditambah biaya operasional sekitar 2% per tahun. Jika diakumulasikan, maka beban biaya bank bisa mencapai 6% per tahun di luar beban biaya lainnya, sementara sangat sedikit sekali sektor real yang mampu menghasilkan keuntungan sebesar itu secara konsisten. Masalah berikutnya, dana ini nantinya diarahkan untuk membiayai lebih dari 80.000 koperasi baru di bawah proyek strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih. Padahal, sebagian besar koperasi tersebut belumlah memiliki pengalaman usaha atau catatan kinerja yang bisa dijadikan dasar awal penilaian bagi bank untuk menyalurkan kredit. Dalam praktiknya, bank biasanya mensyaratkan usaha minimal sudah berjalan 2 tahun dan memiliki laporan keuangan yang sehat. Jika aturan ini diterobos, maka ada prinsip kehati-hatian bank yang akan dilanggar di mana risiko kredit macet menjadi sangat besar. Bila nantinya pembiayaan macet terjadi dalam skala luas, bukan hanya keuntungan bank yang tergerus, tapi stabilitas keuangan nasional pun bisa terganggu. Ini mengingatkan kita pada krisis moneter 1998, yang berawal dari rapuhnya sistem perbankan akibat penyaluran kredit yang tidak hati-hati. Selain risiko ekonomi, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan masalah hukum dan tata kelola. Ada risiko penyalahgunaan kewenangan, manipulasi laporan keuangan, hingga penyimpangan dalam penyaluran dana. Jika kerugian negara muncul akibat kebijakan ini, pejabat terkait bisa saja terseret masalah hukum. Karena itu, pemerintah perlu berhati-hati. Prinsip kehati-hatian perbankan harus ditegakkan. Koperasi penerima dana tetap harus diseleksi secara ketat berdasarkan kelayakan usaha di mana pelaksana regulasi dan kementerian wajib menjaga dan memperkuat peran dan pengawasannya. Secara sederhana, kebijakan ini ibarat berjalan di jalan sempit yang di kiri kanannya jurang. Satu langkah salah bisa berakibat fatal. Meskipun niat pemerintah baik yakni guna mempercepat perputaran ekonomi akan tetapi tanpa didasari oleh manajemen risiko yang matang dan pengawasan yang ketat, kebijakan ini bisa berubah menjadi bom waktu yang kapan saja bisa meledak tanpa kita sadari. Negara harus memastikan agar semangat membangun ekonomi kerakyatan lewat koperasi tidak justru menjadi bumerang dari krisis keuangan baru. Segitu saja teman-teman. Ikuti terus konten ini dan akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.